Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang fungsi produksi frontier. Sebelumnya, kelompok 6 sendiri terdiri dari 4 orang. Yang pertama Widya Nova Lestari, NIM 1803211000009, Wafi Nur Azhar Ramadhani, NIM 1803211000046, Erika Selvia, NIM 1903211000003, dan Herunisa, NIM 1903211000009. Langsung saja, data input yang kami gunakan sekarang sama seperti data input yang kami gunakan pada tugas sebelumnya, yaitu data input produksi kakao. Di sini ada 20 responden dengan jenis data 1. Untuk responden yang pertama, menghasilkan produksi kakao sebesar 4,60 kg dengan luas lahan 0,00 hektar, tenaga kerja 1,38 dan bibit 6,39. Responden kedua menghasilkan produksi kakao sebesar 5,48 kg dengan luas lahan 0,00 hektar, tenaga kerja 2,07 dan bibit 6,45. Responden ketiga menghasilkan produksi kakao sebesar 5,56 kg dengan luas lahan 0,18 hektar, tenaga kerja 2,07 dan bibit 6,74. Data seterusnya bisa teman-teman lihat sendiri pada PPT yang telah kami cantumkan. Di sini saya akan menjelaskan uji kode LR test. Nilai uji kode LR test pada kelompok kami yakni sebesar 0,209 plus 00. Maksud dari plus 00 di sini adalah apakah nilai tersebut akan dikalikan atau tidak. Jika semisal muncul plus 01, maka nilai yang ada dikalikan dengan 10. Apabila plus 02, maka nilai yang ada dikalikan 100. Namun di kelompok kami plus 0 sehingga tidak dikalikan, maka dari itu nilai kode LR testnya yakni sebesar 0,209. Uji kode LR test merupakan nilai yang digunakan untuk melihat adanya kasus inefisiensi atau tidak. Dengan hipotesa H0 tidak ada kasus inefisiensi di lapang, H1 terdapat kasus inefisiensi di lapang. Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya nilai kode LR test, maka harus dibandingkan dengan nilai kode PAM. Untuk mengetahui nilai kode PAM-nya, yakni harus melihat nilai number of restriction, di mana nilai number of restriction di kelompok kami yakni sebesar 2, maka DF-nya juga 2, sehingga dengan DF2 dengan tingkat kesalahan sebesar 5%, maka nilai kode PAM yang dihasilkan yakni sebesar 5,138. Berdasarkan tabel kode PAM, dapat disimpulkan bahwa nilai LR test sebesar 0,209 lebih kecil daripada nilai kode PAM, yakni sebesar 5,138, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, yang artinya pada data tidak terdapat kasus inefisiensi. Selanjutnya yaitu uji nilai gamma. Nilai gamma pada data ini dapat dilihat pada tabel. Nilai tabel T tabel dengan alfa 5% itu sebesar 2,109816. Yang artinya berdasarkan nilai yang ada, nilai T tabel ini sebesar 2,109816 lebih besar dari T hitungnya, yaitu sebesar 1906,9. Yang artinya sebanyak 83,63% error term itu disebabkan karena inefisiensi teknis. Selanjutnya yaitu uji pengaruh dari masing-masing variabel. Dapat diketahui nilai beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3 dilihat dalam tabel. Yang artinya nilai pada beta 1 jika dihitung dengan nilai alfa 5%, maka dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitung itu sebesar 1178,8 lebih kecil dari T tabel sebesar 2,109816. Pada tabel beta 2 jika dihitung dengan alfa 5%, maka dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitung sebesar
1144,6 lebih kecil dari T tabel, yaitu sebesar 2,109816, yang artinya jika X2 dinaikkan sebesar 100%, maka output akan meningkat sebesar 0,56%. Pada beta 3, jika dihitung dengan alfa 5%, maka dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitung sebesar min 0,834 lebih kecil dari T tabel sebesar 2,109816. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tingkat efisiensi teknis, yang artinya berapa estimasi tingkat efisiensi teknis yang dicapai oleh masing-masing para petani atau responden. Apabila tingkat efisiensi para responden di atas 0,8, maka responden tersebut dinyatakan efisien secara teknis. Begitupun sebaliknya, apabila tingkat efisiensi para petani di bawah 0,8, maka petani dinyatakan tidak efisien secara teknis. Dan berdasarkan data yang sudah ada, yaitu data technical efficiency estimate, para petani yang kegiatan produksinya telah efisien adalah petani 3, 9, 12, 16, dan 17. Sedangkan petani yang kegiatannya tidak efisien adalah petani 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, dan 20. Dan apabila dilihat secara keseluruhan atau melalui mean efisiensi dengan nilai sebesar 0,699399355E plus 00, kegiatan produksi kakao yang dilakukan oleh para petani di lokasi tersebut dinyatakan tidak efisien karena nilainya di bawah 0,8. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.